Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Triwulandari. Di sini saya akan menceritakan kembali film yang berjudul Bumi Manusia. Film Bumi Manusia adalah film garapan Rumah Produksi Falcon Pictures yang diadaptasi dari novel yang sama karya Pramudia Nantatur. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan Salman Aristo sebagai penulis skenario. Film ini sudah dirilis pada 15 Agustus 2019 lalu. Bumi Manusia diperankan oleh para bintang kenamaan seperti Iqbal Ramadan, Mawar Eva De Jong, Ine Febrianti, Jeremy Kurnia, hingga Brian Domani. Film Bumi Manusia menceritakan kisah dua anak manusia yang meramu cinta di atas pergelutan tanah kolonial awal abad 20. Namun mereka harus menghadapi tatanan sosial yang berlaku di masa itu. Tatanan sosial berdasarkan golongan, di mana para penjajah dapat menempati kelas sosial yang paling tinggi, sedangkan warga pribumi hanya dipandang sebagai kelas rendahan. Sosok Minke Iqbal Ramadan, ia adalah seorang pribumi Jawa Totok yang bersekolah di HBS Hogor Burger School. Pada masa itu, yang bisa masuk sekolah HBS hanyalah orang-orang keturunan Eropa. Namun Minke mendapatkan privilege tersebut karena ia merupakan bangsawan pribumi yang pandai. Minke sangat disegani oleh teman-teman Belandanya karena memiliki pemikiran yang revolusioner dan terus melawan ketidakadilan. Melihat kondisi di sekitarnya, Minke pun gelisah dengan nasib pribumi lain yang tertindas. Ia pun mencoba untuk memperjuangkan nasib pribumi melalui tulisan. Sosok Minke ini disebut Pramudia karena terinspirasi dari Tirto Adi Surjo, pendiri surat kabar berbahasa Melayu pertama di Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pres Nasional. Pada suatu hari di Surabaya, Minke diajak oleh temannya Robert Surhoff ke rumah keluarga Malema di Wonokromo. Kedatangan Minke disambut dengan penuh kecurigaan oleh Robert Malema, kakak dari Annelies, yang justru menyambut Surhoff dengan penuh keakraban. Tetapi sebaliknya dengan adiknya Annelies, Malema, serta ibunya Ontosoroh yang menerima Minke dengan gembira. Dan mulai hari itu Minke menjalin hubungan dengan Annelies. Namun sayangnya Nyai Ontosoroh merupakan istri simpanan seorang Belanda bernama Herman Malema. Kedudukan Nyai Ontosoroh sangat dipandang rendah oleh orang-orang karena statusnya sebagai istri simpanan. Dengan hal itu, hubungan Minke dan Annelies mendapatkan penolakan serta pandangan negatif dari banyak pihak. Keesokan harinya, akhirnya Minke kembali ke rumah dan disambut dengan kemarahan ayahnya karena berhubungan dengan Annelies. Hubungan itu dinilai ayahnya meninggalkan budaya dan tradisi Jawa. Di waktu yang sama, di Wonokromo, Ontosoroh menenangkan Annelies yang sedang menangisi kepergian Minke. Kembali ke Wonokromo, Minke mulai dihadapkan dengan perkara yang sudah lama mengganggu hatinya, yang tak lain antara jurang pemisah dan kaum yang terperintah Bumi Putra dan memerintah Eropa, serta hubungannya dengan Annelies. Keesokan harinya, ayah Minke diangkat menjadi bupati. Beberapa hari kemudian, Minke meninggalkan ayahnya ke rumah Annelies dan merasa dibuntuti oleh gendut sipit di kereta api yang ditumpangi oleh Minke. Annelies yang sedang berkeliling di pertanian tiba-tiba jatuh pingsan sehingga Annelies dirawat oleh Martinet. Minke tidur sekamar dan bersetubuh dengan Annelies. Keesokan harinya, Minke mengaku kepada Martinet bahwa Minke bukanlah orang pertama yang menyetubuhi Annelies karena sebelumnya yaitu Robert, kakaknya Annelies yang pernah memperkosanya. Suatu hari, gendut sipit sedang memata-matai rumah Annelies sehingga memancing Darsam, penjaga rumah Annelies, untuk mengejarnya. Minke dan Annelies pun ikut mengejarnya sehingga sampai di suatu rumah. Di sana Darsam menemukan Herman, ayah Annelies yang sudah tewas karena keracunan.
Pada akhir cerita, Minke harus mengikhlaskan keberangkatan Annelies ke Belanda yang disebabkan karena pernikahan Ontosoro dan Herman diputuskan tidak sah oleh hakim pengadilan, sehingga Annelies harus diserahkan kepada walinya di Belanda. Sekian dari cerita ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.